Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Triutomo dengan NIM R1C123006, Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Alioleo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya sebagai tugas dari mata kuliah Geologi Bawah Permukaan, yaitu dengan materi mengenai evaluasi data pengeboran. Jadi dalam materi ini membahas bagaimana data hasil pengeboran digunakan untuk memahami kondisi bawah permukaan, mulai dari evaluasi parameter operasional pengeboran, interpretasi geologi, analisis stratigrafi hingga validasi data agar interpretasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan dalam kegiatan eksplorasi maupun pengembangan reservoir. Baik, adapun daftar isi dalam presentasi kali ini yang pertama ada evaluasi parameter operasional, kemudian yang kedua ada evaluasi geologi, kemudian yang ketiga ada eh, stratigrafi, dan yang keempat ada validasi data. Kemudian materi pertama evaluasi parameter operasional. Dalam analisis ini untuk optimasi dan interpretasi bawah permukaan. Eh, Baik, yang pertama dalam evaluasi parameter operasional mencakup empat aspek. Yang pertama itu ada rate penetration, yaitu kecepatan mata bor dalam menembus formasi batuan. Nilainya biasanya dinyatakan dalam meter per jam atau feet per hour. Nilai ROP ini dipengaruhi oleh kekerasan batuan, jenis bit, dan parameter pengeboran lainnya. Kemudian yang kedua adalah weight on bit atau WOB, yaitu eh, beban yang diberikan pada mata bor. Semakin besar beban yang diberikan, maka umumnya kemampuan penetrasi meningkat. Tetapi jika terlalu besar dapat menyebabkan kerusakan bit. Kemudian yang ketiga ada rotation per minute atau RPM. Jadi yaitu kecepatan putaran drill string atau RPM ini harus dikontrol dengan baik karena jika terlalu tinggi akan menimbulkan vibrasi dan mempercepat kehausan alat. Kemudian ada equivalent circulating density, yaitu densitas lumpur yang efektif selama proses sirkulasi. Parameter ini penting karena berhubungan dengan tekanan hidrostatik dan kestabilan lubang bor. Jadi secara keseluruhan parameter-parameter ini berkaitan dan digunakan untuk mengoptimalkan proses pengeboran sekalipun membantu interpretasi kondisi bawah permukaan. Bisa kita lihat gambarnya pada Eropa, bisa kita lihat gambarnya pada di samping ini. Selanjutnya masih pada tahap evaluasi parameter operasional, kita ke analisis dan eh, interpretasi pada pengeboran bawah permukaan. Jadi pada slide ini dijelaskan hubungan antara ROP dan kedalaman serta faktor yang mempengaruhi ROP. Nah, secara umum semakin keras batuan yang ditembus, maka nilai ROP akan semakin rendah. Misalnya pada batuan kompak seperti batu gamping, laju penetrasinya itu biasanya menurun karena batuan lebih sulit eh, dan lambat. Selain itu, tipe dan kondisi bit juga sangat mempengaruhi
efisiensi pengeboran. Misalnya bit jenis PDC lebih efektif pada formasi tertentu dibanding roll count. Untuk faktor yang mempengaruhi Eropa itu ada pertama ada kekuatan batuan atau CS. Jadi batuan keras seperti Eropa rendah mengindikasikan formasi kompak seperti batu gamping atau granit. Kemudian yang kedua ada tekanan diferensial, yaitu tekanan pori, formasi, dan tekanan lumpur mempengaruhi stabilitas penetrasi. Kemudian ada tipe dan kondisi bit. Kemudian ada hidrolika lumpur, yaitu bersihan cutting di anular berpengaruh pada efisiensi pengeboran. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ada evaluasi geologi, yang dimana mencakup interpretasi data sumur untuk memahami karakter litologi dan potensi reservoir. Kemudian untuk evaluasi geologi itu mencakup well log analisis. Mencakup materinya itu ada jenis-jenis well log dan fungsinya. Yang pertama ada gamma ray atau GR, yaitu untuk mengukur radioaktivitas alami formasi. Kalau yang tinggi itu seperti serpi, kalau yang rendah seperti pasir dan digunakan untuk korelasi dan litologi. Kemudian resistivity log itu untuk mengukur resistivitas formasi. Kalau resistivity tinggi itu hidrokarbon atau batuan padat. Kemudian ada density itu untuk mengukur densitas bulk formasi. Digunakan bersama neutron untuk identifikasi fluida porositas efektif. Kemudian ada neutron atau NPHI, yaitu untuk mengukur kandungan hidrogen dalam formasi. Log ini sering dikombinasikan dengan density log untuk menentukan litologi dan saturasi fluida. Kemudian ada sonic atau DT, yaitu untuk mengukur kecepatan rambat gelombang seismik dalam batuan. Log ini penting dalam korelasi sumur dengan data seismik dan analisis geomekanik. Terakhir ada kaliper log, itu untuk mengukur diameter lubang sumur, mendeteksi zona kapitasi yang mempengaruhi kualitas log line. Nah, untuk interpretasi log ini dilakukan secara terintegrasi untuk membangun model litologi dan reservoir yang akurat. Kemudian masih pada materi kedua yaitu evaluasi geologi, yaitu dengan materi identifikasi zona reservoir. Parameter yang pertama itu ada porositas, yaitu persentase ruang pori dalam batuan. Jadi porositas ini menunjukkan kemampuan batuan menyimpan fluida. Umumnya porositas efektif lebih dari 10% dianggap cukup prospektif. Kemudian yang kedua adalah saturasi air, yaitu kemampuan yang menunjukkan persentase kandungan air dalam pori batuan. Jika nilai SW-nya rendah, maka kemungkinan kandungan hidrokarbon lebih tinggi. Kemudian ketiga ada permeabilitas, yaitu kemampuan batuan meloloskan fluida. Semakin tinggi permeabilitasnya, maka aliran hidrokarbon semakin baik. Kemudian selanjutnya ada net play, yaitu ketebalan lapisan reservoir produktif yang dihitung berdasarkan cut-off tertentu seperti porositas air dan volume serpi. Kemudian untuk contoh saturasi fluidanya bisa kita lihat pada diagram ini. Selanjutnya materi yang ketiga ada stratigrafi mengenai rekonstruksi sejarah pengendapan dan korelasi antar sumur secara lateral. Baik, untuk konsep dasar dan prinsip stratigrafi itu yang pertama untuk hukum dasar stratigrafi. Pertama ada superposisi.
yaitu lapisan yang lebih tua berada di bawah lapisan yang lebih muda pada urutan normal atau tidak terbalik. Kemudian ada horizontalitas asal, yaitu lapisan sedimen pada awalnya diendapkan dalam posisi mendatar atau horizontal. Kemudian ada kontinuitas lateral, yaitu lapisan meluas secara lateral sampai menipis atau diterobos batas cikungan pengendapan. Kemudian ada cross cutting atau memotong, yaitu bebatuan yang memotong lapisan dan lebih mudah dari yang dipotongnya. Selanjutnya ada korelasi sumur dan sekuen stratigrafi. Jadi pada slide ini dijelaskan korelasi dan konsep-konsep stratigrafinya. Untuk korelasi sumur dilakukan untuk menghubungkan lapisan batuan antar sumur berdasarkan karakter log litologi sehingga sehingga persebaran reservoir dapat diketahui secara lateral. Kemudian ada selanjutnya terdapat konsep sistem track dalam sekuen stratigrafi. Yang pertama ada LST atau low stand system track, yaitu terbentuk saat sea level rendah dan sering menghasilkan endapan turbidit yang berpotensi menjadi reservoir. Kemudian ada TST, yaitu terjadi ketika muka laut naik. Nah, endapan pada fase ini umumnya didominasi serpi dan sering menjadi source rock. Kemudian ada ST atau Extend System Track yang terbentuk pada kondisi muka laut tinggi dan ditandai progradasi sedimen ke arah laut. Pada fase ini sering terbentuk reservoir batu pasir sel. Kemudian ada SB atau sekuen boundary yang merupakan batas antara sekuen akibat penurunan muka laut dan erosi. Jadi konsep sekuen stratigrafi ini sangat penting dalam memprediksi distribusi reservoir dan lingkungan pengendapan. Kemudian materi yang ketiga ada validasi data, baik yang mencakup proses dan metodenya. Kemudian untuk alur kerja validasi data ini bawah permukaan mencakup lima tahapan. Yang pertama ada akuisisi data, yaitu pengumpulan data mentah. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kualitas seperti spek removal, kemudian ada deep matching dan environmental correction. Kemudian yang kedua ada data mentahnya, yaitu pengecekan kualitas spek removal atau deep matching environmental correction pada log sumur. Kemudian ada cross validation, yaitu integrasi cross validation itu verifikasi silang antara jenis data seperti log dan seismik, core dan log, dan lab dan antara lab dan lapangan. Kemudian ada integrasi data, yaitu yang pertama ada penggabungan seluruh data menjadi model geologi dan reservoir yang konsisten. Kemudian ada uncertainty assessment, yaitu analisis ketidakpastian menggunakan pendekatan P10, P50, P90 untuk mendukung keputusan eksplorasi atau pengembangan. Slide ini juga menjelaskan beberapa sumber kesalahan umum dalam data bawah permukaan.
seperti datum, kesalahan datum, kedalaman, efek borehole pada log, kesalahan fase seismik, dan kesalahan model kecepatan. Kemudian ada integrasi data seismik dan sumur. Tahap pertamanya yaitu menghitung kecepatan interval menggunakan sonic clock. Kemudian dilakukan perhitungan uh, impedasi akustik dari kecepatan gelombang dan densitas batuan. Setelah itu dihitung koefisien refleksi untuk mengetahui kontras impedansi antar lapisan. Jadi koefisien refleksi tersebut kemudian dikonvolusikan dengan wavelet seismik sehingga menghasilkan sintetik seismogram. Nah, sintetik seismogram ini dibandingkan dengan track seismik asli untuk melihat tingkat kecocokannya. Kemudian jika hasilnya belum sesuai, maka dilakukan iterasi wavelet hingga kualitas tipe menjadi optimal. Dan pada bagian checklist validasi data terdapat data seismik yang mencakup kualitas, migrasi, dan korelasinya. Kemudian data sumur yang mencakup kedalaman log verifikasi, environmental correction diterapkan dan core log calibration terdokumentasi. Kemudian model geologi mencakup Paul geometri konsisten dengan seismik, isopak map sesuai korelasi log, dan volume GIP P50 terkalibrasi. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, pertama ada validasi data dan pengeboran merupakan bagian penting dalam interpretasi geologi bawah permukaan karena dapat memberikan informasi mengenai litologi, tekanan formasi, dan potensi reservoir. Kemudian ada parameter operasional seperti ROP, WOB, RPM, dan SCD. Digunakan untuk memantau efisiensi pemboran serta membantu identifikasi kondisi geologi bawah permukaan. Kemudian ada interpretasi WLOG dan evaluasi reservoir memungkinkan identifikasi litologi, porositas, permeabilitas, saturasi fluida, serta zona hidrokarbon. Kemudian analisis stratigrafi dan korelasi antar sumur membantu merekonstruksi sejarah pengendapan dan memprediksi persebaran reservoir. Kemudian yang terakhir ada validasi dan integrasi data seismik, serta data sumur sangat penting untuk meningkatkan akurasi interpretasi dan mengurangi ketidakpastian eksplorasi maupun pengembangan reservoir. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dari presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.